baru saya record, lupa saya. Oke, kita membuat form login. Formnya seperti ini. Awalnya kita membuat form baru ya. Jadi form ini murni sendiri, berdiri sendiri, form baru. Jadi klik di nama project-nya, klik kanan, kemudian add new item. Karena kita bikin baru, new item. Ini udah namanya login, nanti kita bikin nama lain aja. Ini web. Nah, tadi yang saya bilang, kita nggak menggunakan ini, tapi kita pakai ini gitu ya. Karena kita nggak pakai header. Tampilnya lama ya. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar, screen-nya nggak ada ya. Sebentar. Nah ini, kita nggak pakai yang ini ya, nggak pakai using master page karena tadi berdiri sendiri, nggak ada headernya. Jadi kita pakai yang web form, gitu ya. Karena kan dia tadi sendiri ya, nggak ada headernya. Jadi kita pakai yang web form ini. Kemudian ini tadi saya udah ada namanya login, saya bikin namanya form login, biar nggak sama namanya. Ya, bagus sih namanya login aja, login di ASPX. Karena saya udah ada. Apa tadi itu? Screen-nya nggak ada Pak. Pak ulang cara add itemnya gimana Pak? Oke, bentar. Saya ulangi ya. Ini nanti dia mulai ada suaranya, percuma gue saya ngomong dia nggak dengar suara ya. Nanti saya ini udah direkam sih. Oke, saya ulang ya. Jadi memulainya klik kanan di sini di project, klik kanan, kemudian klik add, pilih new item, ya. Kemudian pilih yang web, nih, yang web ini. Ini kan kita yang ada headernya ya. Kita nggak mau pakai header, kita mau sendiri aja gitu, tampilannya beda dengan yang lain. Kita pakai yang ini, ya, web form. Kita namain, namanya login aja nanti kamu bikinnya login aja, kalian bikinnya login ya. Karena saya udah ada nama login, saya bikin form login. Ya, atau terserah maunya apa. Bagus sih namanya login. Nah ini, ya, namanya saya form login. Pastikan ininya web, ininya web form. Kemudian diklik add. Nah, ini desainnya kita ke desain. Seperti ini polos gitu ya. Polos. Karena berdiri sendiri. Nah, ini saya bilang, ini agak ada kesulitan juga untuk desainnya. Ya, tapi kita nanti latih pelan-pelan lah supaya bagus gimana. Kalau saya sih ada trik sendiri gitu ya, bagaimana supaya bikin rapi, supaya nggak berantakan gitu ya. Saya bikin di sini, saya pakai fasilitas di sini ada table. Table tuh adanya di HTML, ya. Di sini ada table nih, pakai yang ini. Sorry, ini table, ya. Pakai table ini. Ini fungsinya buat ngaturnya biar bagus gitu, biar rata. Kalau saya tunjukin yang udah saya buat nih seperti ini nih, ini pakai table nih. Kalau kita nggak pakai table, nanti kalian bisa coba nggak pakai table gitu ya, ketik tulisan apa, terus masukin text box, itu berantakan hasilnya. Supaya hasilnya rata seperti ini, kita pakai table. Ini table nih yang biru-biru ini nih. Ini satu paket ini yang biru-biru ini table nih. Yang tadi itu udah jadi seperti ini. Ya, kita balik ke form yang awal. Ini ya, table. Adanya di HTML ya. Di HTML, kemudian pilih table. Ini table. Tarik sini. Minggu lalu ada yang nanya, Pak, supaya rapi, supaya center gimana caranya? Nah, pakai ini. Ya, supaya bisa center, bisa gambarnya bisa center. Kemarin kan kita masukin gambar. Supaya bisa center, kita pakai table ini nih. Ini kan belum center ya. Kalau mau pakai center ya tinggal klik ini aja nih.
Justice Center. Nah, center kan. Ya. Table ini sama kayak di Excel. Dia ada sel, ada kolom. Ini 3 sel, tiga kolom, tiga row ya. 3 row, 3 kolom. Ada kolom, ada sel. Ya. Kita butuhnya berapa kolom nih yang sudah saya buat. Oh, saya butuhnya ini apa ini? Di sini kolom ya. Saya butuh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 kolom sama 2 baris. 2 row. Ya. Berarti kita butuh 5 kolom, 2 baris. Gitu ya. Berarti cara nambahinnya, klik sini nih. Kemudian klik tab. Nah, nambah dia. Kemudian pindahin lagi ke sini. Klik tab lagi. Keyboard yang tab ya. Nah, sudah ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Tapi kita hanya butuh 2 baris. Ini ada 3 baris nih. 1, ya, 2, 3. Ada 3 baris. Kebanyakan kan. Kita butuh hanya 2. 1, hanya 2 ya. Nah, kita hapus aja yang satunya. Cara ngapusnya di blok. Kemudian klik kanan. Di sini ada delete kolom. Nah, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 2 kolom. Ya. Nah, yang pertama ini kita mau bikin gini dulu deh. Di sini kita ketik username. Titik 2. Kemudian di sini password. Kemudian di sini ada level. Biasanya kenapa ada level? Level itu ya misalkan kayak status ya. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang admin gitu ya. Itu untuk membedakan akses login biasanya. Makanya beda-beda. Setiap login itu beda-beda. E-learning kamu mungkin dengan e-learning saya beda menunya. Gitu ya, karena beda level, beda apa status, beda level sih namanya kalau di program ya. Kalau levelnya dosen mungkin menunya apa yang keluar, levelnya mahasiswa menunya apa yang keluar gitu. Ya. Nah, itu di sini bedainnya biasanya di level ini. Oke. Nah, ini supaya rapi digeser. Ya, ini bisa digeser nih, ini kayak Excel aja ya, bisa digeser. Kemudian kita masukin sini buat ngetik kan ya. Kalau buat ketik kita pakai sama seperti VB. Oh sorry ada yang chat ya. Pas nambahin tabelnya ketik tab. Nih kamu taruh kursor di sini ya. Kemudian klik aja tab. Keyboard ada tab kan. Ya, di keyboard tuh ada tab, ketik tab. Ini saya klik tab, nah nambah tuh. Nih, ini saya nggak pakai. Kalau mau ngapus klik kanan, delete row. Ya, yang tadi delete kolom. Udah paham tuh yang nanya minta tambahin table? Yang laptopnya ngehang, Fevi, ya udah ikutin dulu aja. Itu nanti kan ada rekamannya saya rekam. Kalau ngulang lagi nanti kelamaan, nanti takutnya nggak cukup waktunya. Ya, ikutin di sini aja dulu. Intinya adalah kita bikin 2 baris, 1, 2 atau row, dan 5 kolom. Ya, defaultnya tadi 3 ya, 3 row, 3 kolom. Tinggal dikurangin, ditambahin aja gitu. Ini bisa, ini bisa diketik langsung kalau teks level, atau kamu bisa pakai label, terserah mau pakai yang mana gitu, ya. Bisa pakai label, misalkan ini saya hapus levelnya, terus masukin label. Gitu.
Masuk di sini label. Nah, sama aja kan, tinggal labelnya diganti aja. Teksnya jadi apa di sini? Misalkan status. Gitu ya. Sama aja kan. Tapi biar sama seragam, kita pakai ketik langsung aja lah. Nanti tinggal kebutuhan aja mau pakai teks, mau pakai label atau diketik langsung gitu kalau untuk teks ya. Kemudian sebentar. Di sininya kita pakai text box ya untuk ngetik-ketik sama kayak VB kita pakai text box untuk bisa diketik. Nah, ini text box. Tarik sini ya, kemudian tarik lagi ke sini. Kita butuh 3, oh sorry 2. Username kita pakai text box, password pakai text box, status kita pakai combo box aja. Combo box. Waduh, 10 menit lagi kita selesai nih. Nanti kalau nggak cukup kita login lagi ya. 10 menit lagi kayaknya. Kok cepet banget ya. Nah, kita pakai ini nih, drop down. Combo box itu namanya drop down list di sini ya. Ini kita ganti aja langsung di sini, gantinya edit item, kita klik add, misalkan di sini namanya pertama admin. Kita enter aja ya, admin enter, bikin lagi, kemudian operator misalkan, enter. Udah, ada 2, admin dan operator. Silakan kalau mau nambahin silakan lagi, kita coba 2 aja. Kemudian ini kita pakai button ya, ini pakai button juga. Nah, untuk ngegeser ini saya pakai manual, pakai apa namanya, spasi. Tinggal rapiin aja gitu. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, udah ada username, password. Nah, di atas labelnya. Ini kita maunya satu kolom ya. Ini kan ada 2 kolom nih. Kalau kita ketik kan ribet. Kita merger aja dia sama kayak Excel. Ini di blok, klik kanan, modify. Di sini ada merger cell. Ya, sama kayak Excel kan. Kalau yang bisa Excel, klik. Nah, ini udah nih. Ini jadi satu row, satu bali ini nih, satu cell. Ya, tinggal klik aja. Login e-learning Pranata Indonesia. Nah, ini. Kalau mau dibikin center, ini bisa di blok atau diklik sini, kamu klik ini aja nih. Nah, center kan. Kalau ininya mau dibikin rata kanan, pilih yang ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau mau diwarnain, ini kita warnain tabelnya ya. Klik di sini nih. Nah, ini pastikan ini table lah ya, ini table nih. Table. Kalau kita mau warnain, kita cari di sini back color. Sini ya. BG color, background color ya. Misalkan warnanya hijau deh. Nah, seperti ini. Dah. Sekarang kita coba jalanin. Oh ya, sekarang saya udah banyak form. Ya, ini ada form login, ada login. Saya mau pertama kali running yang jalan ini, form login. Caranya tinggal klik kanan, pilih yang ini, set as start page. Ya, klik ini. Nah, nanti yang pertama kali running yang keluar tuh form ini gitu.
Tadi ada yang tanya ya. Maksudnya apa nih? Mau jadiin satu atau yang atas gimana Pak? Maaf. Oh, di blok. Di blok, kemudian klik kanan, kamu pilih modify, kamu pilih merger cell. Ya, jadi ini ada 2 sel kan? Ada 2 kan di blok. Saya udah 1 nih karena udah saya merger tadi. Di sini deh. Nih, klik kanan, misalkan sini ya, di blok ya. Ini dua-duanya di blok, sama ini di blok nih. Kemudian klik kanan, modify, merger cell. Nanti dia hasilnya seperti ini, nyatu. Paham ya yang tanya? Saya tadi yang tanya. Nenden, paham ya? Oke, kita running. Kita waktu tinggal 10 menit, tinggal 5 menit kali ya. Nanti kalau mati, kita login lagi ya. Nanti saya infoin di WA deh. Malum namanya gratisan. Nih, form login yang baru dibuat. Namanya sini form login .kspx. Masih running. Nah, ini keluarnya seperti ini. Oh, belum keluar ya. Nah, ini seperti ini ya. Masih berantakan ya, button-buttonnya. Masih berantakan. Itulah, kita udah pakai table masih berantakan juga. Nah, emang biasanya nggak sinkron antara desain dengan running gitu. Makanya kita harus sedikit ekstra sabar sih biasanya kalau web based. Kita coba rapin lagi. Ini bisa dikecilin ya. Tarik sini biar kecilan. Ini mungkin kebanyakan kali. Nah, ini geser. Ini bisa digeser ya. Bisa geser. Pokoknya tinggal dibikin serapi mungkin lah. Oh ya, ini namain dulu. Lupa saya. Kita namain dulu ya sekarang ya. Ini textbook juga belum saya namain. Nah, untuk nama kalau kemarin di PB namanya name, kalau di sini ID. Ya, name-nya ini yang button dulu deh. Button name-nya ID. Jadi ID kalau di sini. Kemudian teksnya sama ya. Ini kita bikin login. Ini kita bikin teksnya daftar. Kemudian name ID-nya kita bikin BT aja ya. Button berarti BT daftar. Kita bikin alay aja. Biar ketahuan. Ya, BT daftar. Kemudian loginnya BT login. Ya, username-nya kemarin saya bikin text username ya, nggak salah. Saya lupa di codingnya apa ya. Text login. Text login. Text password. Sampai 100. Oke, username-nya saya bikin text. Ini bebas ya, mau ngikutin saya bisa, mau bikin sendiri bisa. Login. Text password. Ini apa? CMB status Kombobok. Status. Ini saya bikin namanya udah ya, beda login, ini daftar. Dah. Oke, tinggal kita masukin coding. Buat ini desainnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita lanjut ya. Oh, pas di running error ya, Pak. Errornya apanya ya?
Coba nanti ya, errornya apa nanti kalau itu masih ada waktu saya remote. Kalau bisa errornya coba kirim ke grup WA deh. Di sini bisa email nggak? Oh bisa ya. Kirim ke grup WA aja coba errornya apa. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Pak, munculinnya buat edit kayak di Word di atas gimana, Pak? Maksudnya apa nih? Munculin yang buat edit kayak di Word di atas gimana, Pak? Maksudnya apa nih? Ini ya, yang di atas bukan? Oh, ininya hilang kamu. Ya, ini namanya apa? Nggak tahu saya otomatis nih adanya. Bentar, namanya apa itu ya?